Assalamualaikum. Lydia, gimana kabar kamu? Rahma gimana Lydia? Aku nelpon ibu karena aku butuh duit. Ibu tidak punya uang, besok baru ibu gajian. Aku tuh butuhnya sekarang, gak pakai entar. Ngerti gak sih, Bu? Kenapa sih kok kamu maksa banget? Harus sekarang juga dikirim? Sedangkan jadwal Rahma cuci darah kan baru besok. Ibu tahu nggak? Tadi itu ya si Rahma ngaji, nafasnya udah megap-megap. Astagfirullahaladzim. Kalau dibiarin, palingan juga nanti dia mati. Ibu mau dia mati? Jadi, Rahma sudah dibawa ke dokter belum? Ya belum lah. Mau bawa ke dokter, uangnya dari mana? Ibu baru gajian besok. Aku nggak mau tahu. Masa ibu nggak bisa sih minjem dulu? Katanya ibu itu udah dianggap sebagai ibu kandungnya sendiri. Masa nggak bisa? Lagian juga dia minjemin uang ke ibu nggak bakal bikin dia jadi miskin kok. Ibu nggak enak Lydia. Walaupun bagaimana, ibu kan pembantu di sini. Kamu harus ngerti posisi ibu sekarang. Mana mungkin lah kalau ibu harus minta uang dengan begitu saja sama dia. Aku harus cari tahu tuh. Dia kita teman sama siapa? Mencurigakan banget sih. Bu, aku nggak mau tahu ya Bu ya. Ibu tinggal ngomong sama dia kalau ibu tuh butuh uang buat cucu ibu. Karena cucu ibu itu sakit dan mau dibawa ke dokter. Masa kayak gitu aja mesti aku ajarin segala sih Bu? Baiklah Lydia, nanti ibu coba bicara sama dia. Mudah-mudahan saja dia bisa kasih untuk biaya cuci darah Rahma. Ya pokoknya aku nggak mau tahu. Uangnya harus ada. Kalau nggak ada uangnya, ibu tahu kan Rahma itu akan menjadi seperti apa? Mbok. Mas Ahmad, Ya. boleh sih Mbok bicara sebentar? Boleh, Mbok. Ada apa? Mbok butuh sesuatu? Apa Mbok bisa minta gaji sekarang? Mbok tidak bisa menunggu sampai besok. Karena ini sangat penting sekali. Menyangkut untuk hidup mati seseorang. Kebetulan saya lagi megang uang lebih. Mbok pegang aja dulu. Nanti kalau misalkan kurang saya bisa ambil lagi. Ya Allah, terima kasih ya Nak. Mbok sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi. Kamu memang anak yang baik. Mbok bersyukur bisa kenal dengan kamu. Mbok, Mbok ini udah saya anggap seperti ibu sendiri. Justru malah saya yang bersyukur bisa kenal sama Mbok. Mungkin kalau saya nggak ketemu sama Mbok, saya nggak akan ada di posisi saya sekarang ini. Terima kasih ya. Terima kasih Nak. Ya, udah nggak usah dipikirin, Mbok. Ya Allah, akhirnya aku bisa ngirim uang ini buat cucuku. Rahma sayang, kamu harus kuat ya. Dasar perempuan licik. Nah, ini yakin ngejalanin acara itu. Ya, ayo kita mulai sekarang. Wah, kurang ajar. Tuh nenek tua duitnya banyak banget. Dia emang pinter sih ngambil perhatiannya Tuan Ahmad. Tapi tenang aja, ini gak akan lama. Sebentar lagi hidup kamu bakalan kayak neraka. Karena kamu udah berani langkahin yang namanya Maya. Ini uangnya, Nya. Suami Nyonya tuh terlalu baik sama nenek tua itu. Uangnya banyak bangetnya. Nyonya aja belum tentu dapat uang sebanyak itu dari Tuan. Banyak amat. Tega banget sih. Mas Ahmad buang-buang uang cuma buat ngegaji pembantu sebanyak ini. Saya kan udah ambil uang setengahnya dari yang ada di amplop itu. Kalau nggak gitu ya Nyonya nggak bakalan kasih bagian lah buat saya. Sayang, aku pamit keluar kota dulu ya. Iya. Dan selama aku pergi, aku titip buat Jamilah. Dan kalau bisa jangan kamu kasih kerjaan yang terlalu berat. Kasihan dia, tua. Dia kan semua orang sama mama kamu, sayang.
Iya Mas, kamu tenang aja. Aku juga nggak mungkin bikin itu buat Mbok. Mbok, Iya Nyonya. nanti temenin saya belanja mau ya? Udah, nggak usah pikirin tentang belanjaan. Nanti kan ada supir yang bawain barang-barang. Lagian, si Mbok itu kan udah lama kerja di sini Mas. Ya hitung-hitung, refreshing buat dia. Mau ya Mbok? Iya Nyonya. Kok aku nggak lihat dia sebaik ini sebelumnya ya? Aku jadi merinding lihat senyumnya yang malah kayak lagi mau makan orang begitu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini saatnya. Ini kesempatan kita buat kerjain dia. Saya mau tanya sama kamu. Kamu itu sebenarnya siapa sih? Kamu bukan ibunya Ahmad, Ahmad bukan anak kamu. Tapi kenapa suami saya gampang banget ngasih kamu uang? Kamu guna-guna suami saya. Enggak Nyonya, ampun Nyonya. Kamu masih nggak mau ngaku juga. Saya tahu kamu selama ini menyembunyikan semuanya dari saya. Kalau kamu masih nggak mau ngaku juga, kamu pakai ilmu apa? Saya akan siksa kamu sampai kamu memohon-mohon maaf sama saya. Astagfirullah. Saya tidak pakai guna-gunanya. Demi Allah, saya sumpah. Saya tidak ada niat sejahat itu. Alah, dasar kamu ya, perempuan tua nggak tahu diri. Masih nggak mau ngaku juga. Ngaku nggak? Ngaku nggak? Ayo ngaku. Walaupun Nyonya bikin saya pingsan sekalipun, saya tidak akan berbuat itu untuk Tuan Ahmad. Kamu makan gaji kamu dan kamu harus keluar dari rumah saya secepatnya. Saya udah muak lihat muka kamu. Ngerti? Ya Allah Nyonya, tolong saya biarkan saya kerja di sini untuk keperluan pengobatan cucu saya. Emangnya saya pikirin? Kamu kelarin kerjaan kamu cepat. Setelah itu kamu keluar dari rumah saya. Ya Rob.